Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.1 Koneksi antar materi. Bersama saya Ngadi Turahman SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita pun mengetahui bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar dan minat masing-masing, sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keunikan anak sesuai dengan gaya belajar. Kita pun mengetahui bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar dan minat masing-masing, sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yaitu dengan cara memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Menciptakan lingkungan yang mengundang murid belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil pelajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berbeda. Minat murid, yaitu minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, profil pelajar murid. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang terakhir, kecerdasan majemuk. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca atau merespon dari aktivitas murid. Dan yang terakhir, memberikan penilaian sumatif ataupun formatif secara berkelanjutan. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Dalam menyiapkan konten berdasarkan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan berdasarkan kurikulum. Tetapi karena minat dan gaya belajar siswa berbeda-beda, kita menyiapkan beragam dari sumber-sumber tertentu. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang murid dipahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kali ini kita akan membahas keterkaitan. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1 dan modul 1.2. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2. Modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan mereka atau kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan Modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan Modul 1.4 dan Modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dari saya, Nadito Rohman. Sampai jumpa di lain waktu.